Hai Eagle Kids, welcome to Children Ministry Talk, Teaching a Leader to Know, session yang ke-6. Sebuah podcast yang akan mengupas isu-isu yang terjadi dalam telayan anak, serta yang pasti menghadirkan solusi ya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Hari ini topik yang kita akan bahas adalah God's Presence. Untuk itu kita sudah kedatangan Kak Yotari. Kak Yotari merupakan salah satu leader Eagle Kids dari GMS Sidoarjo yang sekarang masih aktif melayani dan juga mengembalakan anak-anak di GMS Sidoarjo. Hai Kak Yotari, bagaimana kabarnya Kak? Halo, baik. Baik ya Kak, oke. Kak Yotari juga mungkin bisa dong Kak menyapa kakak-kakak Eagle Kids Bali yang sedang sekarang menyaksikan acara ini di rumah. Dan Kak Yotari juga bisa memperkenalkan diri kakak ya. Oke, halo kakak-kakak Bali. Perkenalkan, saya Kak Yotari. Saya kakak pelayan anak di GMS Sidoarjo. Bagian Kak. Praise and Worship. Oke. Luar biasa ya kepercayaan yang kakak kerjakan saat ini. Jadi kakak-kakak yang di rumah, Children Ministry Talk dengan tema God's Presence kali ini akan mencakup isu-isu mengenai membawa orang lain merasakan hadirat Tuhan dalam Praise and Worship. Dan yang kedua, persiapan memimpin Praise and Worship ataupun PAW. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak, kita akan bermain games terlebih dahulu ya. Gamesnya adalah pernah atau tidak pernah. Jadi nanti Kak Yotari bisa menjawab setiap pertanyaan dengan jujur ya. Oke, kita mulai. Pernah nggak salah dress code? Pernah. Pernah, oke. Terus yang kedua, pernah nggak salah ataupun lupa lirik lagu Kak? Pernah. Pernah ya? Oke, terus Yeah. yang ketiga, pernah nggak sih salah nada waktu mulai masuk nyanyi gitu? Pernah kayaknya. Harusnya pernah sih. Pernah ya? Oke. Terus yang keempat, pernah nggak sih kebelibet waktu ngomong di panggung di antara salah lagu Kak? Oh, itu pernah banget. Pernah ya? Oke, dan yang terakhir, pernah nggak salah posisi waktu naik ke panggung? Pernah juga. Pernah. Semua. Oke Kak, berarti pernah semua ya Kak? Oke deh Kak, sekian nih games untuk warming up-nya nih. Nah, tapi di sini ada pasti percaya ya bahwa kakak itu udah siap banget ya Kak untuk jawab pertanyaan dari para kakak-kakak. Bener ya? Ya, mantap. Oke, yaudah kalau gitu kita mulai ya dengan pertanyaan pertama. Yang pertama nih, apakah ada cara saat menentukan lagu nih Kak yang akan dibawakan saat praise and worship? Apakah mungkin harus sesuai tema atau dalam kutip itu apa aja deh yang penting dapat waktu saat teduh? Oke, yang pertama, kalau kita ini sebagai WL ya berarti kan. Kalau WL kan yang milih lagunya. Yes. Kalau saat teduh itu pasti dong. Maksudnya waktu kita milih lagu, harus wajib hukumnya untuk kayak kamu sebelum ngelis lagu apa aja itu kamu bawa dalam doa dulu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa yang kayak menurutku. Jadi harus bawa dulu ke hadirat Tuhan, berdoa. Setelah itu kadang bisa kita tuh tiba-tiba dapat dari Roh Kudus lagu ini gitu waktu nyanyi. Tapi ada masa-masa di mana kayak mungkin nggak kerasa mau nyanyi lagu apa ya. Jadi itu kita harus beranikan diri untuk pilih. Oh, oke, aku lagi ngerasa kepingin bawain lagu ini gitu. Misalnya lagu Jadikan Aku Indah atau lagu apa gitu ya. Dan itu waktu kamu ngelis lagunya itu ada baiknya untuk kamu milih tema. Jadi misalnya dalam satu ibadah ada 5 lagu atau 4 lagu atau 3 lagu gitu. Gak tahu berapa ya, tergantung kan ibadahnya. Iya. Kamu pilih temanya dulu. Jadi misalnya hari ini mau menyampaikan tentang kebaikan Tuhan. Jadi pilih lagu-lagu yang lagu praise-nya, lagu tempo cepatnya dan lagu tempo lambatnya itu memang ngomong tentang kebaikan Tuhan dan kalau bisa nyambung. Kalau misalnya notok-notok nih, kepingin campur-campur gitu, kayak kepingin ngomong kebaikan, terus ngomong tentang keagungan Tuhan, itu juga nggak apa-apa sih, nyambung-nyambung aja. Tapi pastikan juga waktu milih lagu itu ada banyak apa ya? Ada banyak hal yang harus kamu pertimbangkan. Contoh kayak kuncinya, kalau bisa lagu pertama kuncinya A, misalnya lagu kedua A juga, lagu ketiga baru pindah ke kunci C misalnya kayak gitu. Terus itu sih yang paling penting. Jadi yang pertama pasti bawa doa, yang kedua pastikan lagu-lagunya itu satu tema, dan yang ketiga pastikan kuncinya itu nyambung gitu. Tapi kalau misalnya seandainya
nggak nyambung pun kuncinya nggak apa-apa, tapi harus transisinya mulus. Jadi nanti itu next step setelah kamu memilih lagu. Itu sih yang paling penting menurut aku. Oke, siap Kak. Jadi pasti banyak pertimbangan ya dalam menentukan lagu ya, nggak cuman kayak apa yang dapat pas saat teduh gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua nih, bagaimana cara mempersiapkan diri saat secara skills ya Kak, untuk membawa anak-anak dapat merasakan hadirat Tuhan? Apakah ada alur tertentu, misal nih Kak, harus first-nya itu down dulu, setelah itu ref-nya down, setelah itu mungkin diulangin lagi ke first-nya, habis itu naik atau segala macam, terus penyembahan, basaroh kayak gitu. Apakah ada kayak alur tertentu gitu Kak? Kalau membawa hadirat Tuhan ke dalam ibadah itu tentu bukan itu tugasnya kita, tapi maksudnya bukan terus kita tuh kayak ngoyoh. Berarti kalau kita nyanyinya ngoyoh terus hadirat Tuhan datang, kalau kita nyanyinya slow itu hadirat Tuhan datang, enggak kayak gitu. Hadirat Tuhan itu datang, itu Tuhan yang bawa kan melalui kita. Tapi kita ini penyalur gitu. Makanya kita ini harus hidup dalam kebenaran kan, hidup dalam maksudnya penyembahan yang setiap hari, bukan cuma waktu pelayanan doang. Supaya apa? Supaya kita ini ketika menyalurkan hadirat Tuhan dari Tuhan ke orang-orang itu maksudnya jujur gitu loh, nggak palsu-palsu. Itu yang pertama. Terus dalam kayak alur lagu itu misalnya verse atau chorus atau apa, nah itu feeling, lebih ke feeling ya. Dan yang pertama mungkin kerapian. Jadi kalau misalnya kamu tahu nih apa sih namanya kalau waktu itu durasi lah ya, durasi waktu penyembahan itu cuman tinggal 2 menit gitu ya. Jangan sampai kamu chorus lagi. Nah kita harus rapi juga kan, harus sesuai dengan rundown juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang memang mungkin kita bisa jadi karena penyembahan kan kadang kita feeling aja gitu ya, kepingin bawa ini lebih dalam. Nah kalian bisa kurangin di lagu praise-nya. Misalnya biasanya lagu praise-nya ada 3, lagu tampil cepatnya 3. Hari itu kamu kerasa nih kepingin bawain lagu penyembahan lebih dalam, kamu mau ulang-ulang di chorusnya, kamu mau penyembahan lebih dalam apa, mungkin kamu bisa jadikan praise-nya 2, terus penyembahannya kamu bisa panjangin di situ. Nah jadi harus disiplin waktu, karena kita kan bukan PAW itu berdiri sendiri ya, kan ada espro, ada yang bawain firman, ada yang multimedia dan lain-lain. Jadi kita harus koordinasinya bagus. Tapi yang kedua, dalam menurunkan hadirat Tuhan itu yang paling penting adalah hidup kita sendiri tuh harus hidup dalam kebenaran dulu, karena kita yang nyalurin hadirat Tuhan. Kayak gitu. Masalah hadirat Tuhan itu akan tersalur ke orang-orang, atau alur apa yang membawa hadirat Tuhan masuk ke orang-orang, itu urusannya Tuhan sama urusan Tuhan sama jemaat. Jadi kita tuh gak terus kayak merasa kalau hadirat turun itu karena kekuatan kita, ya enggak. Itu bukan karena kita, karena Tuhan memang mau melawat jemaat. Kayak gitu. Iya, oke Kak. Berarti yang paling penting itu bukan alurnya ya, tapi karena hidup kita kayak gitu ya. Ya, itu paling penting. Oke Kak. Terus yang ketiga Kak, apakah parameter dari keberhasilan kita saat memimpin gitu? Apakah jika dalam PAW gitu misalnya ya, jemaat itu tidak antusias, maka PAW itu gagal, atau sebaliknya Kak? Kadang itu jemaat nggak antusias itu bisa karena banyak hal, bukan karena PAW doang. Jadi bisa jadi karena memang suasana, mungkin ibadahnya atau jemaatnya sendiri memang lagi kering, bisa jadi karena ada sesuatu di dalam, misalnya kalau ibadah AUG ya AUG-nya Eagle Kids-nya kayak gitu. Jadi bisa jadi karena itu. Tapi kita tuh nggak boleh gini loh, kalau misalnya setelah pelayanan terus ngerasa kenapa tadi kering ya, aduh aku gagal nih melayani Tuhan. Enggak. Kita melayani Tuhan, itu melayani Tuhan, bukan melayani audiens. Meskipun ya kita harus persiapkan dengan baik alurnya, terus instrumennya, aransemennya, dan semua koordinasi dengan tim lain, dengan kayak multimedia, espro dan lainnya itu harus rapi gitu. Tapi yang paling penting itu kita melayani kan melayani Tuhan gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang berhasil apa enggak, ya nggak bisa dipatok dari audiensnya gimana. Yang penting kita tuh melayani yang terbaik aja di panggung. Jangan sampai kita tuh kayak akhirnya ngerasa pelayanan itu berhasilnya karena kita gitu.
karena kitanya yang punya aura yang gimana bisa membangkitkan antusias apa gitu. Jangan gitu. Kita kasih yang terbaik aja, lakukan yang terbaik di sana, lompat yang terbaik, menyanyi yang terbaik, aransemen musik yang terbaik. Sisanya jemaat seperti apa kita ajak yang terbaik gitu, kayak ayo guys kita api-apikan. Tapi seandainya jemaatnya misalnya tetap kering atau jemaatnya misalnya kayak kok ngerasa nggak antusias gitu, ya itu bukan salahnya kita juga. Jadi jangan merasa itu salah kamu gitu sih. Oke Kak, jadi yang penting tuh pokoknya fokus melayani aja ya. Jadi nggak usah ngelihat audiensnya kayak gimana, pokoknya kayak harus do our best untuk ngajak mereka kayak gitu ya. Yap. Oke Kak, terus Kak selanjutnya apa yang harus dilakukan jika di tengah sesi penyembahan nih, misalnya nih banyak anak yang diem aja atau bahkan malah ngobrol Kak. Nah, bagaimana sih cara kita itu Kakak Eagle Kids yang sedang memimpin penyembahan tuh bisa tetap fokus Kak untuk membangun hadirat Tuhan? Oke. Ini biasanya terjadi di waktu WL di ibadah kayak Super Trooper atau All Star gitu ya. Kalau Voltage mungkin karena lebih dewasa, mereka lebih gede, jadi mereka ngerti etika untuk kayak bersama di ruang ibadah gitu, jadi mereka tahu. Tapi kadang kan kalau sama yang Super Trooper, All Star gitu, kita kadang paneng ya, kayak aduh susah banget mereka nih diajak fokus, diajak malah main. Kadang aku dulu pernah Kak Yotari dulu pernah waktu WL di Super Trooper atau All Star lupa gitu. Terus ada tiba-tiba satu anak jalan ke saklar, tiba-tiba matiin lampu. Jadi bayangan waktu ibadah itu nyala mati gitu. Dan akhirnya ada kakak lain yang membantu. Nah yang pertama dari kakak waktu ibadah itu harus ada koordinasi. Jadi ada kakak yang selain PAW, kakaknya ada yang jaga di bawah untuk ngompor-ngompori anak-anak juga supaya fokus ke depan. Karena kalau misalnya anak-anak ini cuman lihat ke PAW, nggak ada yang mereka lihat contoh. Ini kita ngapain sih? Kita ngikutin yang di panggung. Gitu. Mereka kadang bingung ya, kayak ini apa sih gitu. Karena masih kecil gitu. Nah harus ada kakak-kakak yang di bawahnya itu biasanya ngompor-ngomporin. Jadi ngasih contoh nih, lompat, ngikutin PAW-nya. Kalau kakak WL-nya bilang semangat ya, ayo katakan Tuhan Yesus baik. Terus kakak-kakak yang di bawah bilang Tuhan Yesus baik, untuk kasih contoh ke anak-anak ini gimana cara menyembah Tuhan atau memuji Tuhan yang benar, yang semangat. Gitu, harus ada yang ngasih contoh itu sih. Terus yang kedua, kalau misalnya di Super Trooper apa All Star, biasanya saya, Kak Yotari akan menari lebih heboh daripada WL di Voltage atau WL di AUG. Kalau WL di AUG, misalnya kita kasih gerakan kayak love gitu, atau kasih gerakan kayak yang bebe apa gitu. Kalau di Voltage aneh ya, mereka yang anak-anak Voltage pasti ngerasa kayak apaan sih gitu, karena mereka udah gede, gengsi dong. Nah, tapi kalau di Super Trooper sama All Star, kita harus kasih yang gerakan yang terbaik. Mungkin capek, tapi ya itulah melayani di anak-anak seperti itu. Jadi kita harus kasih extra miles. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya sesuai juga ya Kak sama kayak kelas-kelasnya ya. Kalau misalnya Voltage itu mungkin nggak terlalu heboh, tapi mereka juga bisa ngikutin karena mereka dewasa ya. Tapi kalau misalnya kayak All Star, Super Trooper tuh harus emang berjalan 2 mil gitu ya Kak ya. Harus gerak banyak gitu ya. Sama ini sih, ini penampilan yang menarik juga. Kalau di Super Trooper sama All Star itu, ketika kakaknya jangan lupa untuk kita berdandan yang menarik. Ada heboh gitu kali ya. Iya, naik warna baju yang menarik gitu, karena itu menarik perhatian mereka. Kan nggak bisa dipungkiri mereka anak-anak ya kan. Jadi ya extra miles. Bener. Oke Kak. Terus lanjut lagi Kak. Apakah ada cara membantu anak-anak yang masih belum mau membuka hati Kak untuk merasakan hadirat Tuhan dan kayak mengeraskan hatinya gitu loh Kak, selain dengan mendoakan anak tersebut kayak gitu? Kalau mengeraskan hati, yang pertama memang harus mendoakan ya, karena kan masalah hati itu cuma bisa pribadi itu sendiri, entah orang dewasa, entah itu anak-anak. Kalau masalah hati mau dibuka apa enggak itu pribadi lepas pribadi antara dia dan Tuhan gitu kan. Kakak-kakaknya biasa cuma bisa mendoakan dan menuntun mereka untuk semakin lama semakin hatinya bisa gembur, bisa melunak supaya Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hidup mereka. Tapi kalau cara-cara dalam PAW, gimana caranya supaya anak-anak membuka hati, ya itu tadi, kita harus connect dulu sama Tuhan. Setiap kita pelayanan, kita tuh harus kayak pastikan lagu-lagu yang kita bawa itu benar-benar yang keluar dari kehidupan kita, yang jujur.
keluar dari saat teduh kita, hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi pokoknya apa yang jujur itu pasti keluarnya jujur deh. Kalau misalnya kita hidupnya tuh berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, itu pasti akan ketularan ke jemaat lama-lama. Jadi kita sekarang fokus aja hidup benar. Nanti masalah jemaatnya mau membuka hati atau apa itu urusan Tuhan dengan anak-anak. Oke Kak, jadi emang bener-bener kayak saat teduh tuh penting banget ya Kak kalau misalnya praise and worship ya, kayak hidup kita sendiri kayak gitu. Yep. Oke Kak. Terus lanjut lagi nih Kak, bagaimana cara membedakan antara nyanyi saat perform dengan nyanyi untuk menyembah Tuhan? Nyanyi, kalau apalagi ini karena saya kan juga penyanyi di luar ya, saya kan juga menyanyi di panggung selain gereja gitu. Caranya supaya ketika di gereja saya ini ya sharing, supaya di gereja kita saya tahu bahwa saya sedang menyanyi bukan perform tapi melayani Tuhan adalah ingat bahwa audiens kita waktu pelayanan itu cuma Tuhan. Yang kita senangkan itu Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Jadi apapun yang kita itu hatinya ya. Jadi apapun yang kita lakukan, mau nanti improvisasi, mau aransemen musik seperti apa, mau yang kamu berdandan bagus, kamu memakai baju yang bagus, itu semua memang dilakukan untuk Tuhan. Gitu. Jadi hatinya yang harus disetting. Hatinya ini kita nih tahu bahwa ini yang kita senangkan Tuhan, bukan untuk supaya orang itu muji kita. Kakak cantik ya, kakak baik ya, kakak suaranya bagus ya, itu bonus, nggak boleh jadi yang utama. Kalau misalnya di sekuler, kalau saya di sekuler ada pujian, ada masukan, ada apa, itu saya serap baik-baik. Saya ada pujian, seneng, boleh lah, maksudnya kayak gitu, seneng gitu. Tapi kalau melayani Tuhan, harus kita ngomong sama Tuhan, ini engkau yang terima, engkau yang layak, bukan saya. Jadi harus di hati. Oke, wah keren banget. Oke. Berarti harus kayak bener-bener fokus, ternyata audiens kita tuh cuma Tuhan ya Kak ya, bener-bener kayak melayani untuk Tuhan kayak gitu ya. Yep. Oke Kak. Terus lanjut lagi nih, bagaimana cara menjaga kerendahan hati nih Kak pada pelayan PAW, kan misalnya dipuji gitu ya Kak ya. Mengingat pelayan PAW itu merupakan pelayanan yang banyak menarik perhatian jemaat. Ya, caranya supaya tidak sombong waktu dipuji adalah karena ya tahu loh kita nih posisinya pelayan. Iya benar. Kita nih posisinya pelayan ya, bukan kita tuh menyanyi karena pujiannya untuk kita, semuanya tuh untuk Tuhan gitu. Terus yang kedua biasanya mengatur hati. Kalau saya ya biasanya mengatur untuk menerimanya tuh bukan pujian. Kalau dipuji itu katakan puji Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Tapi kalau misalnya ada yang kritik nih tiba-tiba bilang tadi kok segini ya suaranya itu, caranya supaya tahu kalau hati saya masih rendah hati itu saya bagaimana merespon pada kritikan gitu. Kalau misalnya dikritik saya merasa enggak kok defensif, nah itu harus hati-hati. Mungkin ada rasa sombong di dalam hati, merasa sudah sempurna, merasa nggak butuh pelayan yang lain, kita bisa melakukannya sendiri atau merasa sudah yang terbaik gitu. Ya itu sih, maksudnya jaga hati itu day by day. Saya pun masih berusaha setiap pelayanan itu menjaga hati. Jadi balik lagi itu sih, tahu kalau kita ini pelayan, bukan artis ketika kita di gereja. Oke Kak, berarti kita tadi juga dapat banget nih kalau misalnya kita rendah hati itu berarti bukan apa ya, di ujinya itu bukan pas dapat pujian ya, tapi malah pas dapat kritikan ya. Iya, betul. Respon hati. Oke. Wah, mantap banget Kak. Oke, lanjut lagi Kak. Bagaimana cara membuat anak-anak merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah online Kak? Karena kan mengingat ya bahwa ini kan online gitu loh Kak. Jadi kayak gimana sih biar mereka tuh tetap antusias dalam PAW? Kalau online itu sebenarnya sama, cuman kan karena jemaatnya nggak ada. Jadi kita mungkin eye contact-nya bisa ke kamera supaya lebih heart to heart gitu. Tapi sebenarnya intinya sama kok. Nggak ada yang gimana-gimana. Cuman kan beda sistem aja kan. Sama, semuanya sama, hatinya harus sama, cara memilih lagu sama dan lain-lain. Oke Kak, terus ada mau nanya juga nih Kak. Kalau misalnya kita itu praise and worship, terus kita itu misalnya nggak bisa main gitar atau apa ya, alat musik gitu ya Kak ya. Kita dipilih gitu misalnya sama
CGL kita kayak gitu misalnya untuk pelayanan. Nah kalau misalnya kita nyetel YouTube itu kayak gimana Kak? Menurut Kakak tuh gimana pas PAW? Nyetel YouTube, oh di CG nih ceritanya. Iya ya di CG gitu misalnya Kak. Oh nggak apa-apa. Sekarang kan ada teknologi ya, enak ya zamannya kita ini. Misalnya tahu fales atau ini udah tahu nih kita WL, tapi kita ini suaranya misalnya sangat bisa merusak hadirat Tuhan. Gak apa-apa, sekarang kan ada MP3, ada YouTube, kalian bisa setel bareng-bareng memuji Tuhan gitu. Atau itu sih, itu boleh lah, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nggak apa-apa ya Kak, sebenarnya kalau misalnya pakai YouTube gitu. Nggak apa-apa. Oke, terus nih Kak, udah pertanyaan terakhir aja nih ya. Untuk mendukung visi 2031, apakah ada hal yang harus dipersiapkan oleh kakak-kakak nih untuk menjadi pembawa firman, membawa hadirat Tuhan? Oke, sorry bisa diulang? Oke, kita ulang ya Kak. Untuk mendukung visi 2030-300, apakah ada hal yang harus dipersiapkan oleh kakak-kakak nih untuk menjadi pembawa hadirat Tuhan? Oke. Yang paling utama menurut saya adalah membangun kehidupan pribadi kita sendiri, kehidupan penyembahan kita sendiri di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini penyembah, kita ini kakak, kita ini pelayan Tuhan, tapi hidup kita juga nggak nyembah gitu loh. Maksudnya kehidupan kita juga sehari-hari nggak mencerminkan seorang pelayan Tuhan, nggak mencerminkan seorang kakak pelayan anak. Dan yang penting itu sih yang paling utama. Jadi kita bangun fondasi yang kuat di hidup kita supaya pelayanan kita itu berdampak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sistem. Jadi ada sistem-sistem yang kita kan gereja yang lagi berkembang ya kan. Gereja kita semua dalam AUG, di umumnya, di Pro-M-nya, di Eagle Kids-nya itu lagi berkembang. Belum sempurna. Jadi kalau misalnya ada sistem yang harus dirubah atau ada cara-cara tertentu yang harus dirubah, kita ini harus punya hati yang kayak siap untuk berubah. Jangan sampai kita tuh sama sistem tuh gini. Kita harus fleksibel, harus bisa melihat gimana ya cara-cara yang paling tepat untuk menjangkau yang ini atau untuk melakukan yang ini atau yang itu. Harus fleksibel. Tapi secara nilai, integritas, nilai-nilai yang kayak kekudusan, nilai-nilai yang gitu-gitu, itu harus kaku. Jadi harus nggak boleh dirubah tuh. Sistem harus berubah seiring berjalannya waktu. Karena kan ke 2030 berapa tahun lagi tuh? 9-10 tahun lagi ya. Pasti banyak yang berubah. Jadi dan banyak gesekan antara kakak satu dengan kakak yang lain, antara kakak dengan dirinya sendiri, bahkan pasti akan ada banyak hal proses. Jadi jangan sampai kita kalah di proses, jangan sampai kita kalah dengan diri sendiri, dengan ego sendiri, kalah dengan yang namanya pikiran dan hati yang gak mau berubah, yang kaku. Jangan sampai kita kalah juga karena hidup pribadi yang tidak jujur, yang berbeda dari pelayanan. Nah itu, jadi kita pastikan yang kita ini jadi orang-orang yang hatinya tuh gembur untuk Tuhan bentuk, hatinya tuh fleksibel untuk Tuhan bentuk. Apapun yang berubah, apapun yang nanti ke depan terjadi apa, itu harus yang pertama melekat sama Tuhan, yang kedua gembur, fleksibel. Kalau katanya ada penyanyi namanya Pamungkas, hatinya harus kenyal. harus bisa dibentuk. Oke deh Kak. Oke, ini karena pertanyaan terakhir, tapi kita masih punya waktu. Saya ada pertanyaan satu lagi nih Kak, tambahan nih. Oke. Nah, caranya mungkin kan tadi kan caranya tetap rendah hati ya. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang rendah diri nih Kak, alias nggak percaya diri gitu ya. Caranya itu gimana sih Kak? Misalnya kayak, aduh suaraku kok jelek ya, terus akhirnya nyanyi tuh malu-malu kayak gitu. Oke, yang pertama, kalau kamu merasa suaraku ini jelek nggak sih? Kamu harus cari orang lain untuk menilai. Maksudnya orang yang kompeten ya, jangan sampai orang yang asal ngomong. Kamu tahu orang itu kalau ngomong nyerocos, nggak ada filter ya jangan ditanyain. Tapi tanyalah sama orang yang punya otoritas, sama orang yang punya pengetahuan tentang musik atau suaranya juga bagus, mungkin yang nggak buta nada, yang nggak tuli nada. Tanya, suaraku ini bagus nggak sih? Kasih video kamu nyanyi, kasih
mungkin perform aja di depan dia, gimana menurutmu suara aku nih bagus. Kalau misalnya orang itu bilang, loh suaramu tuh bagus kok, kenapa masalah? Nah mungkin kamu merasa insecure sama suaramu. Yang kamu harus lakukan adalah latihan. Dan latihan itu kadang ya di rumah latihan, tapi kadang kalau saya by the stage pelayanan ke pelayanan 1, pelayanan 1 ke pelayanan 2 ke 3 itu saya juga melatih diri saya dalam perform gitu. Ya, yang pertama bukan perform ya, pelayanan. Maksudnya nyanyi gitu, melatih diri. Nanti lama-lama akan lebih pede kok nyanyi dari pelayanan 1 ke pelayanan lain. Akan lebih tahu kalau oh ya suaraku nih bagus loh, Tuhan kasih talenta loh. Harus saya pergunakan yang dengan maksimal dong untuk melayani Tuhan, untuk ngajak jemaat nyanyi juga. Terus yang kedua, mungkin kalau mindernya bukan masalah suara nih, masalah penampilan misalnya, berarti kamu harus kayak ya kan sekarang banyak ya di YouTube atau apa kali, kamu belajar lah tentang gimana make up yang bagus, belajar tentang menata rambut yang bagus, berbusana yang bagus. Kita bisa belajar gitu. Terus yang ketiga, mungkin kalau misalnya insecure-nya tuh masalah yang lain, kamu harus tahu satu hal, bahwa kamu itu diciptakan berharga dan sempurna. Jadi nggak boleh kayak ngerasa mindernya tuh bukan karena skill ya, tapi karena ngerasa aja gitu nggak berguna, ngerasa kok gimana ya, kok yang itu dipakai lebih besar ya, kok dipromosikan kok aku enggak ya, biasanya gitu. Mungkin aku ini kurang atau apa. Nah itu nggak boleh gitu, karena kita semua itu diciptakan berharga. Mau ada yang dipromosikan lah, mau kamu lebih lama dipromosikan atau gimana, kita semua tuh sama di mata Tuhan. Jadi sama-sama berharga, nggak ada yang lebih hebat dari satu yang lain. Semua pelayan sama. Yes, oke Kak. Jadi ternyata latihan tuh penting, dan kita itu diingetin lagi ya bahwa kita tuh semua berharga ya di mata Tuhan. Oke, kakak-kakak. Jadi itu tadi ya pertanyaan dari kakak-kakak tentang God's presence, dan sudah dijawab oleh Kak Yotari. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, Kak Yotari juga bisa menyampaikan pesan-pesan motivasi, semangat kepada kakak-kakak, dan dilanjutkan dengan mendoakan kakak-kakak yang ada di rumah. Silakan Kak. Oke, kalau motivasi mungkin itu ya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam proses apapun. Mau naik, mau turun, mau bahkan stagnasi, ngerasa tidak bertumbuh juga, tidak undur. Jadi biasa-biasa aja nih. Yang harus kita lakukan adalah tetap kejar Tuhan, tetap kejar kebenaran, tetap kejar kekudusan, tetap jadi orang yang terus berusaha lebih baik di hadapan Tuhan, yang itu paling penting, dan di hadapan sesama. Kayak gitu, jangan sampai kita kendor karena yang visi kita besar, jangan sampai kita malah nanti visinya sudah tercapai tapi kitanya malah apa, protol itu apa ya, bahasa umumnya malah protol. Mungkin menjauh, malah apa ya, mundur gitu kali ya dari pelayanan apa. Iya, jangan sampai kita yang ketinggalan kereta gitu. Jadi jangan sampai malah pekerjanya yang kecapean sendiri, terus kita mundur sendiri. Jangan guys gitu aja. Yang paling penting bangun hubungan kita sama Tuhan sih, supaya dalam segala musim kita ini enjoy, mau sedih mau senang, kita tuh enjoy dalam segala musim gitu sih. Terus udah itu aja, kita berdoa ya. Oke, iya Kak. Berdoa buat kakak-kakak. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kita bisa sharing, saya Kak Yotari bisa menyampaikan beberapa hal untuk kakak-kakak yang lain. Tuhan, hari ini Kak Yotari berdoa untuk kakak-kakak semua yang ada di Bali dan seluruh Indonesia, mungkin berdoa supaya mereka tetap ada dalam naungan Tuhan, mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan, dan Tuhan jangan lepaskan satupun kakak-kakak dalam kami mengerjakan visi. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengerjakan visi yang daripada Tuhan, visi gereja kami percaya, kami tahu betul bahwa Tuhan juga akan memelihara hidup kami. Tuhan gak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, pakai kami ya Tuhan, jadikan kami ini punya hati yang gembur, punya hati yang mudah dibentuk, dan selalu mau Tuhan untuk menerima ajaran yang baru dari Tuhan, cara-cara yang baru, sistem yang baru, supaya kami ini berkembang Tuhan. Tapi kami juga berdoa supaya nilai-nilai yang firman Tuhan, nilai-nilai yang utama itu bisa melekat dalam hati kami dan gak berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun dunia kanan kiri jatuh, tapi kami tetap jadi orang yang punya integritas, jadi orang yang cinta Tuhan, orang yang jaga kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi mau berpisah, lindungi semua kakak-kakak, jaga kesehatan mereka supaya kami nanti bisa bertemu lagi di ibadah yang onsite.
sesegera mungkin. Dan Tuhan juga berkati bangsa kami supaya segera pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke Kak. Nah baik Kak, jadi tadi demikian ya podcast kita ya hari ini dengan tema God's Presence. Kita bisa rangkum ya bahwa PAW itu lebih pentingnya itu kepada hidup kita masing-masing ya, dengan saat teduh kita, dan kita tuh harus tahu saat kita itu melayani harus benar-benar fokus untuk Tuhan ya, melayani ya. Jadi nggak boleh harus lihat ke jemaat gitu ya, cari-cari mungkin cari perhatian gitu, nggak boleh ya, ataupun show off gitu. Harus benar-benar fokus untuk melayani Tuhan. Thank you juga Kak Yotari yang sudah memperlengkapi siapa Kak Eagle Kids pada sesi kali ini. Untuk para kakak-kakak yang ada di rumah, thank you for watching ya. Tetap semangat, we love you and God bless you. Bye-bye. Thank you. Oke Kak, thank you. Oke. Kak, terima kita kasih, boleh foto Adeline. dulu Kak. Boleh. Oke. Bentar ya Kak. Ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke Kak. Oke, thank you. Makasih Adeline. Iya, Ketemu Kak. lagi next time ya. Wah, iya siap Kak. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.